Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Seorang bocah laki-laki 10 tahun di Situbondo menderita luka bakar serius karena terbakar api dari cairan spiritus. Peristiwa itu dialami korban saat sedang berkumpul bakar ikan bersama teman-temannya. Nasib malang dialami MG, bocah laki-laki berusia 10 tahun asal Dauhan, Situbondo. MG harus dirawat di rumah sakit karena alami luka bakar di sekujur tubuh. MG terbakar saat sedang berkumpul bakar ikan bersama keempat temannya di rumah kerabat salah satu temannya. Salah satu temannya kemudian menuangkan cairan spiritus ke api agar tidak padam. Namun api malah menyambar ke tubuh korban. Polisi tengah selidiki apakah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Untuk menyimpulkan sengaja atau tidak sengaja, kami masih melakukan taman. Yang jelas bahwa ketika mereka berkumpul ini, salah satu anak membakar ikan dengan cara menuangi kaleng bekas susu dengan spiritus perlahan gitu supaya api tidak mati, perlahan dituangi. Dalam suatu ketika yang menuangi api ini kan mereka berjongkok nih, kemudian berdiri. Tiba-tiba api di kaleng itu membesar. Ya, membesar, kemudian kebetulan korban ini kan sedang jongkok menunduk melihat api, tersulut api dari luapan api di kaleng. Oleh warga, korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk jalani perawatan. Pihak RSUD Abdur Rahim Situbondo menyebut kondisi korban alami luka bakar 24%, namun sudah dipindah dari ruang ICU ke ruangan rawat inap. Alhamdulillah sudah membaik, sudah pindah dari ruang ICU ke ruang Wilis. Sudah ini ya, luka bakarnya ini sebenarnya tidak mengancam jiwa, tapi harus kita tangani secara serius karena luka bakar ini cenderung untuk mudah infeksi. Luasnya sekitar 24% di daerah sekitar muka, rambut, telinga, kemudian leher dan dada depan dan sebagian lengan. Rencananya polisi akan meminta keterangan korban jika korban sudah sembuh untuk membantu penyelidikan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Rizky Amirul Ahmad di RSUD Abdur Rahim Situbondo. Selamat siang Rizky, bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, selamat siang, Safa. Kondisi korban hari ini berangsur-angsur baik dan sudah keluar di ruang ICU. Hari ini terjalani operasi untuk kemudian memulihkan luka yang diderita. Korban sendiri ini mengalami luka dengan 24%, mengalami luka di bagian wajah, di rambut, dan juga di leher. Dan korban hari ini sudah menjalani observasi, berada di ruang kamar anak untuk menjalani rawat selanjutnya. Ya Rizky, kalau dari keterangan tim dokter kira-kira butuh berapa lama lagi korban dirawat di rumah sakit? Kalau berdasarkan keterangan dokter, mungkin masih akan menjalani beberapa hari ke depan karena luka korban masih ada yang basah, sebagian juga masih ada yang sudah kering. Namun membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi. Baik, ini korban mengalami luka bakar 24%. Pada bagian tubuh mana saja yang mengalami luka bakar ini, Rizky? Ya, luka yang diderita oleh korban sebagian besar ada di wajah ya. Di wajah, kemudian di rambut dan juga di bagian leher. Juga di lengan sebelah kiri, namun hari ini sudah menjalani operasi. Baik, Rizky, kalau dari keterangan keluarga korban tentunya berdasarkan dari cerita korban, ini sebetulnya bagaimana kronologi korban bisa mengalami luka bakar saat bermain bersama teman-temannya? Ya, kalau berdasarkan keterangan dari keluarga korban, sebelumnya korban diajak oleh 4 orangnya untuk mengambil ikan. Nah, kemudian setelah korban dan teman-temannya mendapatkan ikan, kemudian mereka berinisiatif untuk membakar dengan menggunakan kayu, lalu kemudian botol bekas, dan mereka juga membawa korek api dan membakar
api, bahan bakar gas maksud saya itu berupa spiritus. Nah, pada saat korban dan 4 orang temannya membakar, kemudian salah satu temannya ini melemparkan spiritus yang kemudian pada saat itu korban ada di sekitar api dan mengenai korban dan juga bagian rambut korban. Nah, dari situ kemudian pihak teman-teman korban dan juga orang yang berada di sekitar lokasi memkorban ke Rumah Sakit Abdurrahim untuk mendapatkan perawatan medis. Baik Rizky, sebelum peristiwa terbakar ini, apakah sebelumnya korban dan teman-temannya mungkin sempat ada masalah atau pertikaian? Berdasarkan keterangan tadi tidak ada ya, tidak ada masalah. Nah, mereka murni adalah hanya untuk bermain dan mencari ikan bersama sekelompok teman-teman yang biasa bermain di lingkungan mereka. Baik, jadi artinya ini murni ketidaksengajaan begitu Rizky? Ya, murni ketidaksengajaan karena satu teman korban menyiramkan spiritus ke pengapian yang untuk membakar. Nah, tanpa sengaja kemudian mengenai korban berada di sekitar lokasi itu. Baik, apakah teman-teman korban yang pada saat itu ada di lokasi kejadian beserta orang tuanya sudah datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban? Apa yang disampaikan? Ya, kalau sejauh ini pihak keluarga masih fokus merawat korban dan juga pelaporan ke pihak polisi. Namun kalau dari teman-teman dan keluarga korban dah menjenguk untuk kemudian memberikan atas nama rasa kemanusiaan. Baik, kalau informasi terbaru dari kepolisian mengenai kasus ini seperti apa Rizky? Karena terakhir sebelumnya teman-teman korban ini berstatus anak berhadapan dengan hukum. Sejauh ini pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi untuk memberikan gambaran bagaimana kronologis peristiwa tersebut. Namun sampai saat ini polisi belum menentukan terduga pelaku atau yang lain. Namun hanya statusnya sebagai saksi dari teman korban yang lain, mengingat mereka usianya masih di bawah umur. Baik, terima kasih Rizky Amirul Ahmad langsung dari Situbondo, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ia dicecar 24 pertanyaan. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya dan dicecar 61 pertanyaan, termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan seperti yang dilaporkan Joko Widodo. Roy Suryo buka suara usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan, serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya
terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Ia dicecar 61 pertanyaan, termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan seperti yang dilaporkan Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar. Pemirsa, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo menegaskan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Seorang pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, jadi sorotan usai dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut Kasmujo adalah orang yang berjasa dalam kesuksesan skripsinya. Namun pria berusia 75 tahun ini mengaku dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, melainkan hanya dosen pembimbing akademik. Sebab saat Jokowi kuliah, Kasmujo masih berstatus sebagai asisten dosen. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Su itu, saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Sebelumnya Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo Selasa lalu. Jokowi datang untuk bersilaturahmi dan bernostalgia terkait masa-masa kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 7 tahun lalu Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsi. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada
Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya, sebelumnya Rektor, Wakil Rektor hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Penggugat menuntut UGM membayar 69 triliun rupiah karena dituding ikut membuat gaduh terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Nggak siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan, hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dipermasalahkan sejumlah pihak. Penggugat atas nama Komarudin menggugat kampus UGM senilai 69 triliun rupiah. Komarudin menilai gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan di masyarakat. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Jadi akan dituangkan ya tanggal 22 itu. Kalau memang tercapai kata sepakat berdamai, itu para pihak tentunya akan menuangkan dalam suatu perdamaian atau yang disebut akta pandading, ya. Dan itu isinya para pihak. Sidangnya masih bersifat tertutup, berlaku antara para pihak saja, penggugat dan para tergugat. Sementara itu UGM mengaku siap menghadapi gugatan. UGM menyatakan mempunyai bukti autentik terkait dokumen perkuliahan Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, iNews melaporkan. Ya, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Jokowi angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu ya. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Nah, kita mengaku jurusan itu
karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tak perlu dibesar-besarkan seakan menjadi masalah nasional. Nah supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional, kita udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan.